Keadaan sekitar mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama Ustadz M. Romdi nih. Ini salah satu sepuh kita di DKM PPS Sarakan. Kita mau nanya nih, kebetulan hari ini pas banget ada terjadi fenomena alam gerhana bulan. Ya, kita mau nanya nih seputar gerhana bulan sama beliau. Simak terus ya guys. Ya Pak Ustadz, maaf nih Pak Ustadz, kita mau nanya nih kan ya. Kita kan awam nih ya kalau masalah gerhana bulan nih. Sebenarnya tuh gerhana bulan tuh gimana Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan nih sebagai umat muslim gitu? Baik, sebelumnya bahwasanya fenomena gerhana terjadi bukan di saat ini saja, akan tetapi terjadi orang-orang terdahulu kita. Terjadinya gerhana bulan itu adalah satu titik sinar matahari kena bulan dan menembus matahari. Apabila sinar matahari dihalangi oleh bumi dan tidak kena kepada bulan, itu disebut dengan gerhana bulan. Oh, berarti dengan kata lain bumi itu di tengah-tengahnya ya Pak Ustadz? Ya, satu titik, satu garis. Satu garis ya. Ketika sinar matahari terhalangi oleh bumi, nah, jadi bulan itu tidak terkena pantulan atau sinar matahari. Nah, itu disebut dengan gerhana bulan. Tapi kalau sebaliknya, ketika matahari ingin menyinari bumi terhalang oleh bulan, itu disebut dengan gerhana matahari. Terjadinya di siang hari, seperti itu. Dan ini kejadian seperti ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika Rasulullah bertemu dengan gerhana bulan atau gerhana matahari, maka kita dianjurkan untuk sholat khusuf kalau gerhana Khusuf. pakai kho ya, khusuf kalau gerhana bulan. Dan dijelaskan bahwa hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat sekali dianjurkan. Nah, ada yang mengatakan mendekati wajib, hanya dia tidak wajib. Seperti itu. Terus tata cara sholatnya gimana Pak Ustadz? Adapun tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita ketahui, yang pernah saya baca-baca, itu dilakukan dengan 2 rakaat dan dimulai dengan dengan niatnya usolli sunnatal khauf rakaat ini lillahi ta'ala, seperti itu.
Adapun tata cara pelaksanaan sholatnya dianjurkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Jadi dilakukan 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, takbiratul ihram, setelah itu membaca doa, setelah itu membaca auzu, setelah itu kita membaca Al-Fatihah, baru kita masuk surat. Setelah kita ruku, nah ruku pertama i'tidal. Nah, setelah i'tidal kita jangan sujud, tapi kita melakukan membaca surat Al-Fatihah lagi. Berdiri lagi berarti, berdiri sempurna lagi ya. Berdiri sempurna lagi, kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan baca surat. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud. Sujud pertama. Setelah itu duduk antara 2 sujud, ruku lagi. Setelah itu mengulangi rakaat yang kedua sama persis dengan rakaat yang pertama. Oh, itu jadi bukan masuk 2 rakaat itu ya, itu baru 1 rakaat ya Ustaz ya? 1 rakaat 2 Fatihah. Oh, 1 rakaat 2 Fatihah. Karena tidak sujud sampai ruku doang tadi, makanya. Makanya nggak dihitung 1 rakaat itu makanya tadi. Tidak dihitung 1 rakaat, jadi dia 2 rakaat. Maaf nih Pak Ustadz nih, tadi kurang kenceng Pak Ustadz, niatnya kayak gimana Pak Ustadz? Usolli sunnatan khusufi. Iya, khusufi rakaataini. Makmuman. Nah, kalau makmuman lillahi ta'ala, imaman lillahi. Itu apa bisa dilakukan sendiri Pak Ustadz? Sebetulnya ini kan salat khusuf ini yang pernah saya tahu dia apakah dilakukan sendiri, bisa, berjamaah juga bisa. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz nih atas ilmunya nih. Sama-sama Pak Umar. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya kalau nanti suatu saat kita mengalami fenomena lagi seperti gerhana ini lagi, entah gerhana matahari atau gerhana bulan. Insya Allah, satu catatan bahwasanya terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu bukan suatu pertanda kesialan atau mitos-mitos yang lainnya. Artinya ketika petaninya bangkrut atau yang lain-lainnya, itu semata-mata fenomena alam kita agar mengingat kepada Allah. Sungguh sangat besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya, yang terakhir tadi lupa, itu kalau surat gerhana itu sama seperti sholat ini ya, ada khutbahnya ya Pak Ustadz ya? Ya. Idul Fitri, Idul Adha gitu ya? Ya betul. Sama seperti sholat Idul Fitri atau sama seperti sholat Jumat. Hanya saja sebetulnya ketika sholat khusuf itu khutbahnya boleh sambil duduk sebetulnya. Oh, boleh. Iya, sambil duduk boleh. Bedanya. Oh, coba. Yang lain-lain. Oke lah Pak Ustadz. Makasih banyak ya Pak Ustadz ya atas ilmunya. Semoga apa yang kita jalani hari ini dapat diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya guys, makasih banyak nih kita udah berbagi dan bertanya-tanya seputar ilmu sholat gerhana sama Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan menambah wawasan kita akan pengetahuan kita dalam memahami agama Islam itu kayak gimana. Makasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe buat channel kita DKM Jami Al Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu
saya mau ngantuk sekarang ini kan. Jemaah sholat positif dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji puja hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Menggenggam pikiran kita, menggenggam hati kita, menggenggam tangan kita. Salawat salam selalu tercurah kepada Emang kenapa dia potong? Kenapa dipotong? pada keluarga para sahabat Kenapa dipotong? jamaah sholat positif dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bertemu atau kita melihat fenomena alam yang berupa gerhana bulan. Gerhana adalah Tembok suatu apa? bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bukan sebagaimana yang diyakini sebagian masyarakat terdahulu bahwa terjadinya gerhana itu adalah sebuah peristiwa di telaga bulan atau bertanda suatu bencana bagi petani atau bencana bagi peternak atau pengusaha dan yang lainnya. Keyakinan seperti itu sungguh tidak benar. Bahwasanya gerhana adalah salah satu bukti atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tamsilu baina ayyatika wa qamara wa la yasabihu wa kullu fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis dan masing-masing beredar sesuai dengan waktu. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Dan jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan seperti yang terjadi pada malam ini. Dan itu adalah sebuah fenomena alam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan sebagai cahaya, menciptakan bulan sebagai cahaya matahari, sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis datar sempurna berdasarkan untuk kehidupan manusia di muka bumi dan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos terdahulu ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi kita tidak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak istighfar, memohon ampun, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita terjadi, hendaklah kita menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian yang akan, atau karena takut azab Allah akan diberikan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan mengingat apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat khusyuk. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil Nabi Muhammad serta kaidahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga melihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu dalam salah satu khutbahnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umat Nabi Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, marilah kita persiapkan hal-hal yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'azzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Satu juta tambah 2 juta masa ya 2 juta.